Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bai Suo yang sedang belajar pedang namun ia selalu gagal. Ia yang ingin menjadi kuat dikarenakan Mu Jiu yang telah mengorbankan nyawa demi menolong dirinya yang telah memberikan batu Ruo Sui. Namun di sana Fan Yue dan Tian Huo menasehatinya kalau kematian Mu Jiu merupakan keputusannya sendiri dan untuk keselamatan klan rubahnya. Demi ketenangan Bai Suo, Fan Yue lalu membawanya ke ruang rahasianya dan ingin menceritakan kisahnya di masa lalu. Ia pun menceritakan kalau sebenarnya ia berasal dari suku Baize, klan siluman, dan bahkan ia memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Qi Feng. Namun 10 tahun yang lalu, suku harimau datang ke sukunya dan mengancam sang kakek yang merupakan pemimpin suku Baize untuk memberikan anak yang memiliki mata ungu dengan membunuh satu persatu suku tersebut. Sang kakek yang tidak memiliki pilihan lain lalu memberikan Qi Feng adiknya itu kepada suku harimau. Namun suku harimau tetap membunuh mereka semua, terkecuali dirinya yang telah diselamatkan oleh sang kakek. Bahkan sang kakek juga memberikan semua kekuatannya. Lalu setelah beberapa tahun, ia yang sudah menjadi kuat dan ingin membalas dendam. Namun ternyata setelah ke sana, suku harimau sudah dimusnahkan dan bahkan Qi Feng juga tidak ditemukan. Sehingga kini ia menganggap adiknya sudah mati. Setelah itu Bai Suo yang masih gagal belajar pedang, Fan Yue lalu menghampirinya kembali dan mengajarinya sedikit demi sedikit. Kemudian datang Raja Kura-Kura yang merupakan gurunya Bai Suo. Kedatangannya ke sana untuk mengecek keadaan Bai Suo. Apakah batu Ruo Sui bisa menetralkan kekuatan batu tanpa emosi yang berada di tubuhnya atau tidak? Dan setelah diceknya, ternyata kini tubuh Bai Suo baik-baik saja. Hingga keesokan paginya, terlihat seorang wanita tua datang ke istana Hao Yue dengan memanggil Changsan. Dan ternyata itu merupakan ibunya yang berasal dari suku batu klan siluman. Yang kedatangannya ke sana untuk memberitahukan kepada anaknya tersebut kalau suku mereka kini dalam keadaan bahaya dikarenakan satu persatu anggota mereka hilang dan mati dalam keadaan yang mengenaskan. Walaupun mereka mati dengan keadaan yang berbeda-beda, namun ada satu kesamaan, yaitu mereka mati dengan mata terbuka. Bahkan sang pemimpin suku batu yang merupakan ayahnya Changsan juga menghilang setelah ingin menyelidiki semua ini. Di sini Changsan yang ingin pergi bersama ibunya, namun ditolak oleh sang ibu. Dikarenakan kekuatan ayahnya Changsan lebih kuat daripada Changsan. Ia takut jika Changsan ikut maka hasilnya akan tetap sama, terkecuali Fan Yue membantu mereka. Setelah itu Bai Suo yang sendirian karena merasa khawatir kepada Fan Yue yang nantinya akan membantu suku batu dan terjadi sesuatu hal yang buruk yang membuat dua bintangnya hilang dan mati. Namun Fan Yue memintanya untuk tidak perlu khawatir karena ia tidak takut mati dan pastinya ia tidak akan mati. Lalu tiba-tiba batu tanpa emosi pun kembali aktif yang menggambarkan kalau batu tanpa emosi yang keempat kini berada di suku batu. Mereka pun telah sampai di sana dan Bai Suo pun membenarkan kalau desa yang ia lihat di gambaran batu tanpa emosi itu memang berasal dari suku batu. Setelah ibunya Changsan mengucapkan terima kasih kepada Bai Suo dan Fan Yue yang mau membantu suku mereka, ia pun segera pergi untuk membersihkan kamar terlebih dahulu.
Lalu datang seorang pria bernama Silei yang memanggil Changsan dan begitu senang di saat melihatnya yang telah kembali karena Changsan sudah beberapa tahun tidak pulang. Bahkan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bai Sue dan Fan Yue karena telah mau membantu desanya. Kemudian ia membawa Changsan dan lainnya ke tempat para mayat anggota sukunya untuk mengecek. Fan Yue lalu meminta Changsan untuk memeriksa penyebab kematian dan luka di sekujur tubuh mereka. Dan Changsan begitu terkejut ketika mengetahui kalau otot dan tulang para mayat ini patah semua, sehingga ia menyimpulkan kalau mereka mati bukan terkena satu jurus, melainkan disiksa hingga mati setelah otot dan tulang mereka dihancurkan oleh pembunuh tersebut. Hingga di malam harinya, ibunya Changsan lalu keluar dari rumah dan masuk ke dalam sebuah goa dengan mengatakan kalau orang yang diinginkannya sudah ia bawakan. Sehingga ia memintanya untuk melepaskan suaminya tersebut yang merupakan pemimpin suku batu. Dan yang dimaksud orang yang diinginkan orang misterius itu adalah Bai Suo dan Fan Yue. Dengan waktu yang sama, Bai Suo setelah berada di desa ini, ia menganggap kalau suku batu seperti ini bukan berasal dari klan siluman, yang dimana desa ini hidupnya begitu damai dan tentram. Namun kenapa bisa terjadi sesuatu hal aneh seperti ini? Apalagi dua emosi yang tersisa hanya keserakahan dan kebencian. Ibunya Changsan yang kembali ke rumahnya langsung ditanya oleh Changsan yang belum tidur dan merasa curiga terhadap ibunya yang pergi keluar tengah malam dengan bertanya apakah kematian anggota suku mereka masih berkaitan dengan balas dendam di saat dulu. Sang ibu yang menjelaskan kalau ia keluar rumah karena ada urusan penting tentang suku mereka, dikarenakan kini hanya ia yang harus mengaturnya, dan bahkan ia juga membantah alasan anggota suku mereka yang mati itu bukan akibat balas dendam karena kejadian itu sudah lama. Dan jika memang ingin balas dendam, mereka pasti datang sejak dulu untuk membantai suku batu. Walaupun Changsan membantahnya dan ini merupakan sebuah karma jika memang berkaitan dengan balas dendam, hingga sang ibu pun menamparnya. Dikarenakan meskipun begitu, itu merupakan ayahnya sendiri dan meminta Changsan untuk melupakan kejadian hal tersebut. Hingga di pagi harinya, Silei yang melaporkan kalau malam ini tidak ada pembunuhan atau orang hilang, yang mungkin saja pembunuh tersebut takut terhadap Fan Yue. Lalu tiba-tiba mereka mendengar keributan di luar, dan setelah mengeceknya, ternyata mereka menemukan seorang pria yang bukan berasal dari suku mereka, yang kini keadaannya sedang pingsan terluka parah akibat jatuh dari gunung. Fan Yue yang melihat kalung yang dipakai pria tersebut, seketika ia pun mengingat kalau kalung itu milik adiknya, sehingga ia mencurigai kalau pria ini merupakan adiknya yang selama ini ia cari. Qifeng yang sudah bangun begitu bahagia ketika Fan Yue memperkenalkan dirinya yang merupakan kakaknya karena selama 10 tahun mereka tidak bertemu. Qifeng lalu menceritakan setelah ia diculik oleh suku harimau, ia selalu dikurung di penjara bawah tanah. Kemudian suatu hari perselisihan internal suku harimau pun terjadi dan di saat itulah ia melarikan diri dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi. Dan ia terus mengembara hingga kakinya tidak bisa berjalan akibat para siluman yang sering menindasnya. Hingga keesokan paginya, ibunya Changsan yang sedang menjemur pakaian lalu dibantu oleh Bai Suo yang merasa heran terhadapnya karena ia bersama Fan Yue yang kini berada di desa ini selama 2 hari. Namun kenapa ibunya Changsan tidak meminta ia untuk pergi mencari ayahnya Changsan? Dan apakah ibunya Changsan ini tidak mengkhawatirkannya? Ibunya Changsan yang beralasan kalau kini ia merasa lega karena mereka ada di sini dan pastinya mereka juga sedang menyelidikinya, sehingga ia tidak meminta mereka untuk terburu-buru mencari suaminya tersebut, walaupun setiap hari ia selalu mengkhawatirkan keadaannya. Setelah itu ibunya Changsan pun pergi ke dapur dan memasak daging sup. Lalu tiba-tiba Qifeng pun datang menghampirinya yang membuat ibunya Changsan menjadi gugup. Yang ternyata Qifeng merupakan orang yang saat itu meminta ibunya Changsan untuk membawakan Fan Yue dan Bai Suo ke desa ini di saat malam hari di dalam goa. Dan sepertinya Qifeng juga masih berkaitan tentang pembunuhan tersebut.
Dengan waktu yang sama, Changsan membawa mereka berdua ke dalam gua yang di dalamnya terdapat formasi pilar batu dan ini merupakan tempat terlarang suku batu. Lalu seketika mereka merasakan aura jahat yang begitu kuat. Mereka yang berhasil kumpul kembali, Changsan mengatakan kalau ia berhasil melukai bau pria misterius itu. Setelah mereka pulang, Changsan menjelaskan kalau suku batu milik mereka sebenarnya tidak tinggal di sini karena 10 tahun yang lalu di saat suku harimau membunuh suku-suku lainnya demi menguasai wilayah dan demi menghindari hal itu, suku batu mereka bermigrasi ke seluruh penjuru. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah lembah di selatan Tabar penghuni dan di sana menyimpan aura spiritual yang begitu kuat. Orang-orang suku mereka pada awalnya ingin menetap di sana, namun seketika mereka pun menyadari kalau tempat itu sebelumnya merupakan tempat tinggal suku kuno. Bahkan di sana juga terdapat seorang pemuda yang menjaga kediaman tersebut. Orang-orang dari suku mereka yang ingin tinggal di sana. Namun meskipun begitu, wilayah itu milik pemuda tersebut dan bahkan pemuda itu lebih memilih mati daripada meninggalkan kediamannya. Sehingga ayahnya Changsan membunuh pemuda tersebut. Dan setelah pemuda itu mati, rohnya pun keluar bergentayangan yang membuat orang-orang suku batu tidak bisa hidup tenang. Sehingga suku batu mereka bermigrasi kembali dan datang ke tempat ini. Namun meskipun begitu, roh pemuda tersebut terus mengikuti mereka dan tidak pernah bisa pudar. Oleh karena itu ayahnya bersama orang-orang suku mereka membuat formasi pilar batu untuk menekan rohnya tersebut. Dan alasan itulah ia tidak mau pulang ke desa ini lagi. Dan bahkan saat itu ia bertengkar hebat dengan ayahnya sendiri karena sudah merebut tempat tinggal, membunuh dan menyegel roh pemuda tersebut. Namun anehnya di sini jika memang pemuda itu mati, lalu siapa yang telah membunuh orang-orang dari suku batu tersebut? Saat itu ia pernah mengingat kalau ayahnya membunuh pemuda itu dengan mematahkan kakinya, yang seketika membuat Fan Yue begitu terkejut karena Qi Feng kini kakinya juga sudah tidak bisa digunakan. Dan bahkan kejadiannya pun sama persis di 10 tahun yang lalu. Namun kecurigaan itu ditepis oleh Bai Suo karena semua tentang kehidupan terdapat banyak yang secara kebetulan. Bahkan ia juga sudah pernah mengeceknya kalau kaki milik Qi Feng urat nadinya sudah putus. Sedangkan orang misterius yang pernah kita jumpai di dalam goa itu, kakinya dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga pembunuh itu bukanlah Qi Feng. Hingga keesokan paginya, keramaian di tengah desa pun terjadi kembali setelah terdapat seorang pria bertopeng yang jatuh dari atas gunung. Changsan yang melihat itu menyadari kalau pria ini merupakan pria misterius yang semalam menyerang mereka. Dan setelah topeng itu dibuka, ternyata itu merupakan ayahnya sendiri yang membuat ia terkejut dan tidak percaya. Namun setelah melihat di pundaknya terdapat luka serangan miliknya ketika ia bertarung semalam, sehingga ia pun percaya kalau pria misterius semalam memanglah ayahnya. Seketika Changsan pun begitu bersedih karena ia kehilangan ayahnya yang sangat ia rindukan. Sementara Bai Suo dan Fan Yue merasa curiga kalau ayahnya seperti dikendalikan oleh seseorang. Oleh karena itu mereka harus mencari tahu penyebab ayahnya Changsan mati. Kembali kepada ibunya Changsan yang marah kepada Qi Feng yang telah ingkar janji untuk tidak membunuh suaminya tersebut. Dan benar saja di leher ayahnya Changsan terdapat serangga emas yang sepertinya serangga inilah yang mengendalikannya tersebut. Lalu Fan Yue pun memberitahukan hal ini kepada Changsan yang sangat marah kepada pembunuh itu karena telah mengendalikan ayahnya sebagai pembunuh. Sedangkan Bai Suo menemui Qi Feng yang ingin pergi dari desa tersebut dan mengucapkan terima kasih kepadanya karena beberapa hari ini Bai Suo sudah memberikan obat untuk kakinya. Ia sengaja tidak pamit kepada Fan Yue karena ia takut Fan Yue melarang ia untuk pergi. Lalu tiba-tiba serangga emas itu kabur dari kotak dan akan menyerang Bai Suo. Namun Qi Feng justru menghalanginya sehingga ia pun mati di tempat. Kejadian itu pun ia beritahukan kepada Fan Yue dan Changsan. Fan Yue pun dengan segera mengeceknya dan ternyata Qi Feng masih bisa diselamatkan.
Changsan yang seharian tidak melihat ibunya, ia pun berpamitan kepada mereka berdua karena ia ingin mencari ibunya. Namun mereka menghentikannya dengan memintanya untuk tetap tinggal di sini menjaga Qifeng, dan sebagai gantinya mereka berdua yang akan mencari ibunya tersebut. 我娘还没回来，对吧？不管怎样， Tak lama kemudian Qifeng pun sadar kembali dan meminta Changsan untuk mengambilkan obatnya yang berada di lemari itu. Di saat Qifeng membuka pintunya, seketika ia pun terkejut karena di dalamnya terdapat ibunya yang sudah mati. Changsan yang sudah mengetahui dalang pembunuhan itu ulah dari Qifeng, ia pun sangat marah dan ingin membunuhnya. Namun Qifeng berhasil menaklukkan Changsan dengan mudahnya. Changsan yang bertanya-tanya kenapa Qifeng melakukan ini semua, padahal kedua orang tuanya tidak memiliki salah terhadapnya. Qifeng lalu memintanya untuk melihat ia sekali lagi, dan Changsan pun baru menyadari kalau pemuda yang dulu kakinya dipatahkan dan dibunuh oleh ayahnya tersebut ternyata adalah Qifeng yang masih hidup. 故人归来，你倒认不出了。 Sedangkan di sisi lain, ayahnya Silai meminta anaknya itu untuk segera pergi dari desa ini karena ia takut pemuda yang dulu pernah disiksa oleh suku Batu ingin membalas dendam. 儿子懂忠孝礼义， Bai Suo dan Fan Yue yang tersengaja mendengar percakapan mereka lalu menghampirinya dan mengancam ayahnya Silai untuk memberitahukan kejadian 10 tahun yang lalu. Ayahnya Silai dengan terpaksa menceritakan semuanya kalau 10 tahun yang lalu mereka yang sedang dalam perjalanan pindah tempat ke wilayah lain, tiba-tiba mereka semua mendapatkan penyakit tulang sehingga tidak bisa berjalan lagi. Yang secara kebetulan mereka singgah di sebuah tempat milik suku kuno yang tak berpenghuni, sehingga mereka pun menggali makam keturunan suku kuno tersebut dan mengambil tulangnya untuk mereka jadikan serbuk obat, sehingga sakit kaki mereka seketika sembuh dan bisa berjalan kembali. Tidak hanya itu, sebelum serbuk itu dibuat, ayahnya Changsan juga pernah mematahkan kaki dan membuat pemuda penunggu makam suku kuno tersebut dibunuh olehnya. Menyadari kalau pemuda yang dulu pernah dibunuh kini sedang membalas dendam, Bai Suo yang penasaran suku kuno yang dimaksud itu suku yang mana, ayahnya Silai lalu memberitahukan kalau suku itu berasal dari suku Baize, yang membuat Fan Yue begitu marah karena ia juga berasal dari suku tersebut. 你说什么？爹， Namun Bai Suo langsung menahannya karena kini Changsan dalam bahaya, sehingga mereka berdua pun segera pergi ke sana. 如果我死了，就没人知道你们失足的误了。 Kembali kepada Changsan yang marah dan ingin membunuh Qifeng, namun Qifeng sangatlah kuat sehingga Changsan pun kalah dengan mudahnya. 我杀了你！苍山杀人了！救命！ Namun ia memiliki cara lain agar Changsan disiksa oleh warganya sendiri, yaitu dengan cara berteriak dan meminta tolong kepada semua orang di sana dengan berpura-pura kalau Changsanlah yang ingin membunuh dirinya. Singkatnya, Changsan yang akan dihukum oleh semua orang di sana karena bagaimanapun juga mereka sudah menganggap kalau Changsanlah yang telah membunuh ayahnya sendiri sehingga terjatuh dari atas gunung. Oleh karena itu suku Batu akan membakarnya hidup-hidup, namun tindakan itu langsung dihentikan oleh Bai Suo yang baru datang ke sana. Fan Yue yang merasa curiga terhadap Qifeng pun langsung menyerangnya, yang ternyata kaki Qifeng tidaklah terluka dan bisa berdiri. 冷泉宫陈英， Qifeng pun menjelaskan kalau apa yang mereka lakukan selama ini terhadap dirinya merupakan sebuah kebenaran sehingga ia tidak bisa berdiri lagi. Namun karena ia diselamatkan oleh gurunya, ia pun kembali berdiri dan masih bisa berjalan dengan normal. Bahkan di sana juga ia memperkenalkan dirinya yang berasal dari istana Lengkuan yang tak lain bernama Chen Ye. Namun supaya tidak bingung, kita tetap panggil namanya Qifeng. Dan Fan Yue yang juga semakin terkejut di saat mengetahui kalau Qifeng merupakan pemimpin dari istana Lengkuan. Namun tiba-tiba serangga emas itu pun masuk ke dalam tubuhnya Fan Yue sehingga Fan Yue pun bisa dikenalikan. Bahkan semua warga desa tersebut pun berhasil dikenalikan oleh Qifeng.
Bai Suo yang ingin mengambil senjata tiba-tiba Qi Feng berada di hadapannya dengan memintanya untuk ikut bersamanya ke istana Lengkuan dikarenakan gurunya sangat menginginkan batu tanpa emosi tersebut. Namun dikarenakan Bai Suo tidak mau, Qi Feng pun langsung menyerangnya. Lalu tiba-tiba waktu pun menjadi lambat yang ternyata itu efek dari kekuatan batu tanpa emosi untuk menjaga Bai Suo. Dan bahkan batu emosi juga memperlihatkan masa lalu Qi Feng kepada Bai Suo. Setelah kembali, Bai Suo pun akhirnya tahu kalau selama ini Qi Feng sangat membenci Fan Yue karena ternyata yang memiliki mata ungu itu adalah Fan Yue dan bukanlah Qi Feng. Bahkan dia juga merasa heran kenapa Bai Si yang merupakan adiknya berada di istana Lengkuan, sehingga ia pun bertanya-tanya di mana adiknya kini berada. Dan Qi Feng pun menjawab kalau Bai Suo ingin mengetahuinya, Bai Suo harus pergi bersamanya ke istana tersebut. Kembali kepada Chang San yang sedang bertarung dengan Fan Yue yang kini telah dikendalikan oleh serangga emas tersebut. Namun seketika Fan Yue pun sadar karena itu atas permintaan dari Bai Suo kepada Qi Feng. Akan tetapi karena Bai Suo telah ingkar janji untuk pergi ke istana Lengkuan, Qi Feng kembali mengendalikan Fan Yue dan memintanya untuk mengeluarkan batu tanpa emosi dari tubuhnya Bai Suo. Namun Bai Suo berhasil menepis dan menyerang balik sehingga serangga tersebut keluar dari tubuhnya Fan Yue. Bahkan Chang San pun mengorbankan dirinya sendiri demi menolong orang-orang dari sukunya dengan menghancurkan serangga induknya agar mereka bisa tersadar kembali. Lalu tiba-tiba batu tanpa emosi yang keempat, yaitu emosi kebencian pun muncul dan Bai Suo pun berhasil didapatkan. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.